Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teruntuk sobat-sobat channel Aura Umum di tempatnya masing-masing. Gimana kabarnya hari ini? Balik lagi dengan saya Erwan, pemilik Aura Umum Channel, menyapa teman-teman, sahabat-sahabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan dan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, baik lagi di momen kali ini. Apa lagi yang ingin saya sampaikan? Baik, teman-teman bisa lihat di layar, di gambar itu ada tips seni untuk fahami ilahi untuk kemujuran hidup. Wow, bagaimana itu Bang? Nah, simak baik-baik ya. Kita sama-sama belajar ya, meskipun saya yang review, tapi saya juga belajar ya, mempelajari apa yang saya katakan sendiri gitu ya. Ibaratnya mengoreksi atau mengevaluasi juga gitu tiap saya habis siaran gitu, menyampaikan materi atau cerita-cerita seperti ini ya. Oke, baik, ini tentang bagaimana rahasianya ya. Intinya sih gini, tentang bagaimana kita selalu mujur ya dalam keadaan apapun ya. Mujur dalam keadaan apapun dalam kehidupan. Oke, jadi kita pahami dulu makna mujur itu apa sih sebenarnya. Jadi begini, mujur itu bukan berarti kita nggak pernah punya masalah atau kesulitan, tapi yang disebut mujur itu adalah ketika kita ditimpa masalah, kesulitan, itu langsung ada solving ya, langsung ada jalan keluarnya. Atau mungkin sebelum ada masalah itu langsung dikasih tahu ya, dikasih tahu atau isyarat atau tanda-tanda dari alam semesta gitu. Oke, ini kayaknya udah mulai nyerempet-nyerempet nih ya. Saya tuh coba untuk ntar dulu menahan bahasan-bahasan yang tinggi-tinggi atau dalam-dalam bab spiritual atau ma'rifatullah. Itu nanti itu saya tunda dulu, saya tahan dulu. Tapi kayaknya dengan bahasan seperti ini akhirnya nyerempet-nyerempet juga dikit ya. Oke. Jadi bagaimana rahasianya supaya kita tetap bisa mujur gitu ya. Jadi begini teman-teman, seni untuk pahami ilahi, sufi ya. Teman-teman kalau pernah dengar kata sufi mungkin secara baku itu adalah suatu kajian ilmu. Istilah lainnya tasawuf ya, istilah lainnya tasawuf itu ada di ajaran agama Islam. Itu adalah tentang bagaimana kita mengolah jiwa ya, mensucikan jiwa dari hawa-hawa negatif, dari dosa-dosa ya. Kata lain dosa itu sebenarnya hawa negatif ya, hawa-hawa negatif, energi negatif itu kalau di istilah spiritualnya. Oke. Dalam kesempatan ini saya coba untuk menyederhanakan aja, jadi supaya teman-teman nggak mumet gitu dengan istilah sufi. Kan kebanyakan kalau istilah atau bab aslinya, uraian aslinya emang rada berat sufi itu kan, rada rumit kan. Nah, di sini saya coba menyederhanakan bagaimana kita bisa menjadi sufi ya, sufi modern lah ibaratnya gitu ya. Dan berdampak pada kemujuran hidup kita ya, menjadi sufi lalu hidup kita mujur ya kan. Jadi gini, kita pahami suatu pohon ya. Kita tahu pohon kan, pohon itu asalnya dari mana? Dari suatu bibit atau tunas ya, atau biji, bibit, tunas, akar ya. Dari tunas itu kemudian jadi akar yang menumbuhkan dahan, pohon, ranting, daun, dan buah ya. Oke, itu kita pakai analogi pohon ya. Teman-teman bisa lihat ada pohon di sekitarnya kan. Nah, lihat aja coba tuh, pohon apapun ya. Pohon mangga, pohon jambu, pohon paya, apapun, terserah. Ini kan kita analoginya pohon. Dan ini cuma analogi dan cuma gambaran ya. Hanya menggambarkan, hanya mendekati paham, bukan paham yang sebenarnya. Oke. Ini disclaimer dulu ya, jadi biar nggak salah paham. Ini. Oke, dan kita ibaratkan Allah itu seperti itu. Jadi Allah itu adalah sumber, bibitnya kehidupan, sumbernya akar kehidupan alam semesta, alam dunia kita ini loh, titiknya. Ibaratnya Allah itu adalah akarnya kehidupan, ya, tunasnya kehidupan, bijinya kehidupan, sumber kehidupan yang menumbuhkan dan menciptakan segala realita ya, yang kita alami sekarang ini, kehidupan kita dan diri kita. Nah, inilah yang kemudian dalam istilah makrifat itu istilah lainnya adalah pohon kehidupan ya, pohon pengetahuan atau pohon kehidupan. Nah, sekarang saya tanya, kita ini asalnya dari mana? Bibit bapak ibu kita toh. Jadi ibaratnya kita ini setitik bibit dari bapak yang masuk bercampur pada
benih atau ladang ibu, dan jadilah jebeng bayi, jadilah diri kita ini. Nah, itulah. Jadi intinya eh, ini adalah tentang bagaimana kita memahami asal mula kehidupan kita, ya, dari titik air manis, titik sperma bercampur dengan sel telurnya ibu, gitu ya. Seperti pohon yang berasal dari titik atau setunas, ya, setunas sebiji kemudian menjadi sebuah pohon. Alam semesta ya begitu. Hamparan alam semesta yang maha luas ini adalah bersumber dari satu titik rasa kehidupan, rasa hidup, yaitu Tuhan Allah. Ini hanya analogi dan hanya mendekatkan paham, ya. Oke. Dan nah, bagaimana caranya supaya kita bisa selalu meraih keberuntungan atau kemujudan dalam hidup adalah dengan menyadari dan memahami, atau memahami dan menyadari tentang sumber itu tadi. Jadi dalam gerak dan diam, perhatikan ya, dalam gerak dan diam. Nih, apa yang bergerak, apa yang diam. Teman-teman lihat pohon itu diam, tapi daunnya bergerak-gerak karena ditiup angin. Atau teman-teman lihat diri teman-teman hidup, ya, jantungnya berdetak, lihat orang lain juga hidup, berjalan, berpikir, beraktivitas, ya, lihat mobil motor yang berjalan, ya, realita ini semua di pagi hari ini, ya, teman-teman lihat. Nah, itu kan ada yang gerak, ada yang diam. Itu pasti ada yang menggerakkan dan ada yang mendiamkan. Itu analoginya. Nah, seperti akar, ya, seperti akar pada pohon, itulah yang menghidupkan seluruh pohon, ya. Bagaimana ketika akar-akar itu mencari makanan untuk pohon, ya kan, menyerapkan oksigen untuk pohon, ya, menyerap saripati makanan di tanah untuk pohon. Nah, seperti itu juga dengan Allah, ya. Allah itu menghidupi kita semua, realita alam semesta ini, gitu. Bagaimana supaya kita tetap mujur, ya, selalu mujur? Itulah kita harus menyadari hal itu, menyadari sang sumber itu tadi meliputi diri kita, oke? Meliputi diri kita dalam gerak dan diam, kita selalu besertanya, ya, beserta Allah, gitu. Ini di luar ritual sholat, ya, ritual sholat sembahyang ibadah, ya, itu syariatnya kan, sholat 5 waktu sunnah, gitu. Tapi dalam selepas sholat pun kita kalau bisa ya terhubung rasa hati ini pada ilahi, ya, pada yang menghidupkan kita. Tidak hanya saat ritual sholat saja kalau bisa, ritual sembahyang. Oke, jadi kan ini mulai sedikit dalam, ya. Pakai bawa-bawa istilah, ya, makrifat segala, ya, seperti inilah analoginya. Nah, dengan kita menyadari hidup, ya, nah itu tadi pada diri kita menyadari hidup kita dengan menyadari nafas, naik turun nafas itu kita sadari. Nah, dari situ nanti akan mengalir daya hidup dari Tuhan untuk kita, termasuk membantu kita dalam menjalani kehidupan, menyelesaikan masalah asalkan kita eling dengan nafas kita, sadar dengan nafas kita, begitu teman-teman, ya. Jadi kunci kemujuran adalah tentang seni untuk memahami ilahi dalam setiap keadaan, baik gerak dan diam. Ilahi selalu meliputi kita, menghidupi kita dan menaungi kita, mencukupi kita lewat nafas yang kita hembuskan. Yang kita tarik, kita hembuskan, ada ruh ilahi di sana, karena begitu. Dengan menyadari itu, maka kita akan selalu menemukan jalan keluar dari setiap masalah dalam kehidupan kita, asalkan kita mau sadar, ya, eling atau sadar nafas, ya. Sederhananya seperti itu, ya. Ya, oke. Ini akan berkaitan juga nanti dengan law of attraction, law of assumption, ya. Itu adalah kembang-kembangnya atau buah-buahnya, tapi inti pemahamannya seperti itu tadi, ya, tentang memahami sang sumber kehidupan dan hidup itu tadi. Oke, semoga bisa dipahami uraian pada pagi hari ini, ya. Saya siarannya pagi, ya. Kalau teman-teman dengerannya siang atau sore atau malam, saya udah sebutkan salamnya semuanya. Oke. Semoga bahagia, semoga bisa dipahami, ya. Dan selamat beraktivitas, selamat sarapan, dan salam buat orang-orang terkasihmu. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke sih, terima kasih.